Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya melanjutkan pembicaraan tentang apa sih yang bisa kita perbuat untuk kemanfaatan, khususnya untuk kita, untuk keluarga kita, umumnya untuk kampung halaman yang secara berkelanjutan bisa berdampak baik dan bisa diwariskan begitu. Tentu disclaimer, bukan berarti sekarang yang ada tidak baik gitu. Cuman ini hanya sebuah potret atau pembahasan tentang pikiran bagaimana kebutuhan kita ke depan, kebutuhan masyarakat ke depan, kebutuhan komunitas ke depan, dan persaingannya seperti apa gitu. Artinya yang kita pacu ya standarnya banyak sekali gitu. Bukan cuman apa yang ada di lembur kita, tapi bagaimana daya saing itu kita bisa melahirkan generasi-generasi yang punya daya saing dimanapun dia berada gitu. Khusus untuk isu-isu terkini, apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat hari ini terkait bagaimana ketahanan pangan istilahnya, atau bagaimana swasembada pangan istilahnya, atau bagaimana kemandirian pangan istilahnya, atau dalam bahasan kami di sini mengambil bahasa kedaulatan pangan gitu ya. Bagaimana desa daulat pangan itu diciptakan. Kami sharing dengan rekan-rekan dari CNN Indonesia, dari Dinas Pertanian, dari penggiat desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, di Cisayong, yang akhirnya roadmap itu bisa di-approve oleh pemerintah kabupaten melalui Bapak Bupati. Ini kan menjadi motivasi yang sangat baik bagi kita. Belum lagi hari ini Kementerian Desa juga mencanangkan desa tematik gitu ya, satu desa satu produk. Kalau dulu ada one village one product, satu desa satu produk, dan mungkin beberapa desa ada yang bisa ke sana, ada yang bisa seperti itu. Ada yang punya produk pariwisata, punya produk perikanan, punya produk pangan gitu, yang lain gitu ya, yang baik yang hewani ataupun nabati. Tapi di kita ya, dana desanya ada, program ketahanan pangannya ada, berdampak signifikan belum gitu ya. Seperti di kita beberapa tahun ini ke sapi gitu ya. Saya kira berkontribusi secara langsung hari ini terhadap ketahanan pangan ataupun terhadap penghasilan atau ekonomi masyarakat belum. Hanya baru terdistribusikan itu sapi ke tiap RT, ke tiap kampung gitu ya. Belum bisa dituai hasilnya dalam 1 atau 2 tahun. Baru hanya menambah capek saja. Artinya memang kita harus berpikir lagi bagaimana desa tematik ini ada di desa kita, dengan apa, seperti apa gitu. Berharap terlalu tinggi ke pemerintah juga saya kira kurang baik. Dengan kondisi geopolitik hari ini, inisiatif dan kesungguhan di kita yang menjadi kunci. Sebesar apapun ketergantungan atau daya dorong pemerintah, kalau inisiatif dan keteguhan di kitanya, di masyarakat kitanya belum tumbuh, ya hasilnya akan agak berat gitu. Suatu hari dulu di entah 2015 atau berapa saya lupa, atau 2016, pemerintah desa Cikaung itu pernah menyusun roadmap tematik juga.
per kampung gitu ya. Cijayang kampung pendidikan contohnya, atau kampung kelapa di Jambu kampung apa gitu ya. Di Cisoka kampung pertanian hortikultura contohnya. Cijambu kampung perdagangan pedagang. Sekarang kita lebih fokus lagi bagaimana menjawab apa yang menjadi keresahan hari ini gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan sumber daya, bagaimana kita memilih bidang yang itu akan berdampak baik gitu ya. Menjadi penghasilan harian, menjadi investasi bulanan, investasi tahunan bagi kebanyakan masyarakat di kita. Sebenarnya di kita sudah jalan hari ini, ada yang bisa berpenghasilan dari kapol contohnya ya, dari sampul atau jagung yang musiman 4 bulanan, atau dari kapol mungkin yang besarnya bisa setahunan gitu ya, atau dari manggis. Cuman untuk hariannya kan yang menjadi soal gitu ya. Pada akhirnya yang hariannya ya ada yang lari ke proyek atau berdagang gitu ya, berdagang keliling dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita harus berpikir bagaimana menyiapkan, kendati pun hari ini menjadi bos gitu ya di berbagai bidang tadi, bagaimana di rumah juga menyiapkan, atau di lembur juga menyiapkan sesuatu yang berkesinambungan dan sesuatu yang bisa diwariskan gitu ya, baik ide ataupun konsep usahanya. Kayak pisang itu kan bulanan gitu, atau kecuali kalau penanamannya sudah insentif itu intensif terpola begitu, tapi saya kira belum bisa ke sana, belum ada ke sana. Domba juga masih ya belum bisa membantu secara ekonomi harian gitu ya, hanya bisa ketika kepepet. Di kita kalau domba tuh masih istilahnya tabungan saja, di hewan-hewan ternak itu misal tabungan, ketika butuh ya kita jual itu, ketika ada keperluan. Yang menarik itu adalah ayam kampung. Ayam kampung ini hari ini tuh pasarnya luas gitu ya, banyak warung nasi ataupun bahkan pengepulnya banyak. Tapi saya pernah bertemu dengan pengepulnya yang dia jalan tuh dari arah seminggu tuh 2 kali, dari Cikalong sampai dia mukul dari Cikalong ke beberapa titik gitu ya, sampai ke Salopa, ke Tasik, nanti dia dibawa ke Jakarta. Itu entog sama hayam buat disuplai ke rumah makan. Seminggu tuh 2 kali kebutuhannya. Kalau hayam di lembur orang kan hari ini ya seminggu paling nggak tahu gitu ya, paling mencukupi buat nyambungan gitu, buat naur sambungan atau buat nyambungan. Kalau kurang ya beli dari tetangga ya kalau ada. Atau hanya mencukupi, kalau sekarang udah nggak musim ini ronda gitu, udah ngaliwat tengah ronda baru sebut. Jadi ini adalah tradisi yang turun temurun ayam kampung ini, tapi belum ada intensifikasi, belum ada upgrading bagaimana sih ini bisa lebih meningkat lagi gitu. Saya kira kita perlu pengetahuan ke sana, dan perlu pengetahuan ini di dalamnya kan bagaimana menyiapkan itu biar ayam ini bisa jadi penghasilan mingguan lah gitu, atau telurnya bisa jadi penghasilan harian ketika memang ruang pengetahuan, ruang konsep sinya diketahui gitu ya, dan bisa dibuka dan bisa dimulai. Dan ini kalau mau digarap ya mesti bareng-bareng, jadi jangan nanggung gitu, jangan ada istilah gini, kunaon teu jalan aya nurutan. Jadinya Anda kalau main ke beberapa daerah di Kuningan tuh ada sentra peuyeum, ada sentra satu desa tuh peuyeum kabeh nyarinan peuyeum di mana aralus.
ada yang keripik, itu satu desa keripik kabeh jiran, keripik macam-macam, keripik sambal, keripik kui, keripik mantang, keripik naon, keripik tempe. Aya hiji desa teh ngahasilkeun olahan bawang, goreng bawang, eta mah goreng bawang, goreng bawang boas. Mobilan gitu ya, warungan mobilan dikirim ke mana, kemudian anu diecerkeun, anu dikirim, anu dikemas kecil. Jadi atau nu deket ka Cikoneng, Ciamis, naonnya basreng atau naon namina, bukan nama kerupuk nu digaroreng, kampung-kampung pakai, ada banyak gitu pengusahanya. Kirim pakai mobil kemana di Majalengka juga. Wah gitunya saya sampai terkesima, aya alumni pesantren Salopa di Majalengka, rumah nanti kawas Karaton lah, lantai keren pokoknya, masih ngora aya nu ngaosan di luhur. Wah pokoknya mah eta mah rumah mewah. Usahana naon ya, jual ya bikin ngadamelan kerupuk sudah pilus anu karena itu berbagai macam kerupuk. Ini kemana ngejualna? Setelah itu pengetahuan di situ perlu disiapkan gitu ya. Kita perlu anak-anak muda yang punya trigger ke sana, punya kahayang lah untuk sampai ke sana, sampai bagaimana mengetahui dan kemampuan ini itu, dan bareng-bareng gitu ya, dikerjakan bareng-bareng. Ulah aya nu nurutan deh, jadi munggah turutan gitu. Mun pasarna produksi nangis bagus, apalagi berkelompok nya, pasarna diciptakeun gitu. Kita nyiptakeun orang mampu menyelesaikan urusan pasar ini. Ayeuna mau usum online, posting online segala macam lah. Belum pasar online atau pasar yang tradisional juga perlu. Apakah bisanya? Bisa. Kita tinggal datang, mencari pengetahuan, mencari ilmunya ke orang-orang yang memang sudah ahli di sana. Bahkan mungkin sekolahnya pun ada, kuliahnya pun ada, bidang pemasaran tuh ada. Dan yang lebih teknis saya kira ke pelaku yang sudah berhasil gitu ya. Atau di sini nih ada usaha nanti jahe aja gitu ya, tapi beda bersih, disimpenan ke pasar udah di kilo, sekilo, 2 kilo atau 5 kilo simpenan. Bagus usahanya, bagus kemajuannya. Nah ini yang kembali ke tema tadi, ke bagaimana sih di kita, apa yang mau kita kerjakan hari ini gitu, apa yang bisa kita sharing. Kita menawarkan bagaimana kalau tadi kita, karena ini adalah warisan tradisi kita gitu, ngukut hayam kampung, dan mungkin teman-teman di pemasarannya ada yang biasa jual atau ngicalan ngiriman ayam broiler gitu, mungkin juga bisa disandingkan pasarnya. Bisa nggak ini kita garap bareng-bareng gitu ya, di semi intensifkan contohnya. Ayam kampung semi intensif, bagaimana ayam kampung itu dikasih ruang umbaran, diabur gitu ya, tapi juga di dalam satu zona anu dipagar eta teh aya kandang buat berteduh, aya buat bertelur, aya ge umbaran jang ulin. Nyamun urang masih di mana yang ngaranna teh nya di jarian atunya, nya di halaman atau di pinggir rumah yang bisa dipagar, sehingga di sana bisa ada kita buat kandang yang bisa menampung cukup banyak gitu ya, cukup banyak ayam. Dan yang jadi soal juga mungkin pakannya bagaimana, ini kan yang harus tantangannya gitu ya. Jadi bagaimana nyelesain urusan pakan, karena juga pernah sepertinya dulu ada yang pernah mencoba juga ngingu ayam kampung semi intensif ini, agak banyak juga kewalahan ketika
permasalahan pakan gitu ya, apalagi ketika memang kita dituntut oleh pasar. Tapi itu semua ada hitungannya, ada ya, ilmu pengetahuannya yang bagaimana bisa menyelesaikan urusan pakan dan urusan pasar ini. Lamun bibit namanya loba lah, lamun bibit hayam kampung mah tinggal naon mager di kurungan gitunya di kandangan sina arenodan sina baranahan, tinggal bagaimana tadi menyelesaikan urusan pasar sama pakan contohnya. Dan ini saya kira ada hitungannya, ada teknologinya juga. Ketika kita butuh pakan yang bagus, target pembesaran pedaging contohnya ya seperti apa, bagaimana bisa di mix, contohnya dicampur dengan sumber daya yang ada di sekitar kita gitu. Sarang kalapa atau dedaunan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Sementara semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pemantik spirit buat mencari pengetahuan gitu. Pada akhirnya suatu hari kita bisa menggarap ini bareng-bareng, karena turunannya itu bisa kita punya telur atau punya juga kotoran hewan, kotoran ayamnya. Ini bisa buat kebutuhan lain, bisa buat pupuk sayuran, kita nanam terong, nanam kangkung gitu ya, untuk kita konsumsi atau untuk sekedar dijual ke tetangga. Secara berkelanjutan ada ada sustainabilitasnya, ada keberlanjutannya. Tinggal bagaimana tadi pengetahuannya, pengelolaan kandang, vaksinasi segala macam lah, itu semua saya kira ada pengetahuannya, ada yang bisa kita cari hari ini. Saya menantang teman-teman yang muda nih bisa sharing nanti, bisa nyari pengetahuan dan bisa dipaparkan di depan kami terkait ini. Itu saja sementara. Ke depan kita bahas hal lain yang lebih hangat di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.